Halo Bapak Ibu Guru dan para kepala sekolah di seluruh Indonesia. Saya tahu ya, setiap ada aturan baru, apalagi yang menyangkut beban kerja, pasti bikin banyak pertanyaan muncul. Kadang sedikit was-was juga kan? Nah, tenang aja. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng aturan yang baru ini. Santai aja, kita buat sesimpel mungkin, biar kita semua paham dan gak ada lagi yang bingung. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Gimana sih sebetulnya cara ngitungnya sekarang? Pertanyaan ini pasti ada di benak Bapak dan Ibu sekalian. Nggak perlu khawatir, dalam beberapa menit ke depan kita akan urai semuanya satu persatu. Saya jamin bakal gampang banget dipahami. Oke, biar pembahasannya enak dan terstruktur, ini dia alurnya. Kita mulai dari landasan hukumnya dulu. Terus, kita masuk ke inti perhitungannya. Ini yang paling penting. Lalu, kita lihat gimana tugas-tugas tambahan sekarang diakui nilainya. Kita juga akan bahas peran khusus kayak guru pendidikan khusus dan wali kelas. Dan terakhir, kita simpulkan poin-poin yang wajib banget Anda ingat. Baik, kita mulai dari bagian pertama ya. Sebelum kita ngomongin angka dan hitung-hitungan, penting banget buat kita tahu aturan ini dasarnya apa sih, biar kita semua ngomongin hal yang sama, berdasarkan sumber yang valid. Nah, ini dia dokumennya, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 221-P-2025. Anggap saja ini buku panduan atau petunjuk teknis resminya. Semua yang akan kita bahas hari ini sumbernya langsung dari sini, jadi informasinya dijamin akurat. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud beban kerja guru dalam aturan ini? Gampangnya gini, ini adalah total semua tugas yang Bapak dan Ibu kerjakan dalam seminggu. Jadi bukan cuma jam ngajar di kelas ya, tapi juga termasuk tugas-tugas tambahan lainnya. Kita semua tahu kan, tugas tambahan guru itu banyak banget. Memahami definisi ini jadi kunci buat langkah selanjutnya. Oke, definisinya sudah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana cara ngitungnya? Yuk kita lihat langkah-langkah utamanya. Nah, ini dia angka kuncinya, 24 jam. Jadi, aturan baru ini menetapkan kalau beban kerja minimal guru itu adalah 24 jam tatap muka per minggu. Ini patokan utamanya. Tentu, ada beberapa pengecualian untuk kondisi-kondisi tertentu, dan itu semua juga sudah diatur detail di dalam keputusan menteri tadi. Terus, alur pembagiannya gimana? Gini, pertama, kepala sekolah akan menentukan pembagian jam mengajar untuk setiap guru. Setelah itu, kepala sekolah akan mendistribusikan tugas tambahan yang utama, contohnya jadi wakil kepala sekolah. Nah, kalau setelah dua langkah itu masih ada guru yang jamnya belum sampai 24 jam, kepala sekolah bisa memberikan tugas-tugas tambahan lainnya sampai targetnya terpenuhi. Sekarang kita geser ke bagian ketiga. Wah, ini kabar baik nih. Karena banyak banget peran dan tugas tambahan di sekolah yang selama ini kita kerjakan, sekarang secara resmi diakui dan ada nilainya dalam hitungan jam kerja. Poin paling pentingnya adalah ini. Setiap tugas tambahan sekarang punya nilai yang setara dengan jam tatap muka. Semuanya jadi jelas, ada hitam di atas putih. Jadi, semua kontribusi Bapak dan Ibu di luar jam mengajar di kelas sekarang benar-benar dihargai. Nggak ada lagi area abu-abu. Coba kita lihat contohnya. Tugas-tugas dengan tanggung jawab besar, kayak jadi wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, atau ketua program keahlian, itu nilainya setara dengan 12 jam tatap muka. Wah, ini signifikan banget kan? Artinya, separuh dari beban kerja wajib sudah bisa terpenuhi hanya dari satu tugas tambahan ini. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan di sini. Kelihatan banget kan bedanya? Tugas besar, seperti wakil kepala sekolah dapat pengakuan 12 jam. Sementara itu, tugas penting lainnya yang kita tahu juga menyita banyak waktu dan pikiran, seperti menjadi wali kelas atau pembina OSIS, sekarang juga diakui secara resmi, nilainya setara dengan 2 jam tatap muka per minggu. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam dua peran yang sangat krusial di sekolah, yaitu guru pendidikan khusus atau GPK, dan juga wali kelas. Kenapa? Karena aturan baru ini memberikan rincian yang spesifik banget untuk kedua peran ini. Jadi, baik GPK maupun wali kelas, keduanya sama-sama punya peran pendampingan yang vital untuk murid. Tapi, keputusan menteri ini menggarisbawahi kalau fokus tugas dan cara hitung beban kerjanya itu berbeda, disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kita mulai dari guru pendidikan khusus atau GPK. Tugas utamanya adalah memberikan layanan pembelajaran bagi murid-murid kita yang berkebutuhan khusus, plus membimbing guru-guru lain biar bisa menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, karena tugasnya yang sangat kompleks ini, beban kerjanya langsung diakui setara dengan 24 jam tatap muka per minggu. Full. Nah, kalau guru wali, tugasnya lebih fokus ke pendampingan perkembangan akademik dan karakter murid, dan juga membangun jembatan komunikasi dengan orang tua.
Untuk peran yang sangat penting ini, beban kerjanya diakui setara dengan 2 jam tatap muka setiap minggunya. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan nih. Biar informasinya benar-benar lengket di kepala dan bisa langsung kita aplikasikan, yuk kita rangkum sekali lagi poin-poin paling penting dari aturan baru ini. Tapi sebelum kita ke rangkuman teknisnya, penting banget buat kita ingat tujuan besar di balik ini semua. Aturan ini bukan dibuat untuk menyulitkan, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat pendidikan karakter, dan juga mengembangkan bakat dan minat setiap murid kita. Ini semangat utamanya. Jadi, ini dia 4 poin kunci yang harus kita pegang. 1. Standar utamanya adalah minimal 24 jam tatap muka per minggu. 2. Tugas tambahan dengan tanggung jawab besar seperti wakil kepala sekolah diakui setara 12 jam. 3. Tugas lain seperti wali kelas dan pembina OSIS setara dengan 2 jam. Dan yang keempat, peran spesifik seperti GPK sekarang punya rincian dan pengakuan beban kerja yang sangat jelas. Nah, setelah kita bedah bareng-bareng, sekarang kita punya gambaran yang jauh lebih jelas kan? Pertanyaannya sekarang adalah, gimana kita bisa menerapkan aturan baru ini dengan sebaik-baiknya di sekolah kita masing-masing? Semoga penjelasan ini bermanfaat ya, dan bisa memberikan rasa percaya diri untuk melangkah ke depan. Terima kasih sudah menyimak.